Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Wah, ini bos, kemarin bos ada teman saya yang bilang, bos, saya kasih kangkung kok di videoku yang lalu kan masalah BAB nya ini ada lagi, bos. Eh, saya ngarit ada kangkung kok kambing dan dombanya udah nggak bernyawa lagi. Nah, itu gini-gini, saya jelaskan ya. Kalau mau ngarit, saya sarankan kangkungnya itu yang kangkung di sungai atau di rawa-rawa itu malah lebih aman, bos. Kan paling ada hewan-hewan seperti lintah atau hewan-hewan kecil lah, belalang gitu, dia nanti bisa tersisihkan. Tapi yang bahaya kampung darat atau kampung di kebun itu bahayanya ketika yang punya kebun itu sedang menyemprot pakai obat-obat tertentu untuk pertanian. Itu berbahaya, bos, untuk penanggulangan rumput liar itu bahaya, bos. Siapa tahu ada yang masih menempel gitu, bos. Wah, bahaya, bos. Oke, itu ya, bosku, ya jawaban suskep yang itu ya. Nah, mungkin pas ketika jenengan Anda ngarit itu, lah itu mungkin yang punya lahan itu lagi apa kemarinnya, apa pas sorenya, apa paginya pas lagi nyemprot, bos. Kemungkinan seperti itu, bosku, ya. Itu riwayat dulu aku pernah, bos, dikasih tetangga sebelah sana, bos, dikasih 2 karung, bos. Wah, kangkung darat, mantap, warnanya putih, itu agak, kan nggak seperti ini coklat, bos, nggak seperti ini coklat, agak seperti ini, bos. Ya, ini tuh, wah, pada saat dimakan oke saja, bos. Sorenya ada 2, bos, sama, bos. Nah, itu menurut berbagi pengalaman saja, bosku, ya. Seperti itu. Jadi semoga bermanfaat. Hati-hati dalam mengarit pun, hati-hati kita kalau di kebun tetangga. Waduh, bila perlu kita tanya, bos, bapak ini atau om atau bu atau apa, kita izin dulu, terus bilang ini tadi disemprot enggak gitu. Tahu ya bahasa saya disemprot gitu ya, pasti paham lah kalau tentang dunia perhewanan atau pertanian. Itu pasti bahasa disemprot, tanamannya disemprot, itu pasti paham. Bukan kitanya disemprot, bukan bahasa saya. Bukan kita yang disemprot, bos. Kita mau ngarit disemprot enggak. Kebanyakan itu pasti pada suka lah. Mereka juga ingin menghilangkan gulma-gulma itu. Nanti kadang malah kita yang dikasih, ini mau rumput dah, ini dikasih, kadang udah dicabutin sama yang punya kebun, kadang seperti itu lah. Salah kita kadang itu yang punya kebun punya ternak sendiri, bos. Nah gitu ya, kan otomatis buat ternak sendiri lah, bukan untuk orang lain. Nah, tapi di daerah saya ini jarang lah yang punya ternak, jadi terkadang itu dikasihkan ke kita gitu. Nah, lah kemarin juga tetangga saya itu saya bilang juga, wah itu saya dikasih teman lah, temennya setelah dikonfirmasi, iya kemarin baru disemprot. Aduh, ya wis, ya namanya rezeki, bosku. Santai, jangan putus semangat, bosku. Yang penting tetap semangat, kita ngarit. Nah, dombanya itu ya namanya kita memelihara nyawa ya, bos, ya. Ya pasti luputnya seperti itu, bahagianya ya beranak gitu, bos, ya. Nah, ini udah beranak pinak lagi, bos. Nah, dan masalah kok ini belum ada pejantannya, bos. Ini tetangga saya pun bilang, waduh, nggak ada pejantannya kok bisa ya, bos, ya. Lah gitu. Nah, itu antiknya seperti itu, bos. Tapi ada metodenya sendiri dan ada caranya sendiri. Nah, sebetulnya pejantan seperti ini pun sudah bisa membuai, bos, sebetulnya. Tapi dibantu dengan induknya. Nah, kalau pejantan segini itu nanti basic keturunannya itu ke induk, gennya itu lebih kuat induk kalau pejantannya segini gitu. Itu nanti ada pelajarannya nanti di video-videoku berikutnya lah. Nah, ini cuman bocoran dikit ya. Iya, bos, seperti itu, bos. Saya juga masih coba-coba. Wah, belum sunat, bos, ini, bos. Belum sunat ini. Nih, masih belum pupak nih. Wah, nih, masih bau kencur ini, bos. Iya, bos. Ini makan. Oke, bosku, seperti itu. Semoga bermanfaat ya, bosku. Suket itu ya, bos, ya.
Nanti kalau ada kurang-kurangnya lagi bisa tanya-tanya. Dan kemarin ada juga teman saya yang bilang, bos kemarin kan musim-musimnya PMK ya bos ya. Wah, PMK itu sangat kayak manusia itu kayak COVID bos, sama bos. Nah kalau diternak itu domba ataupun kambing itu sebetulnya kemarin saya kena bos, kena hampir 10-an bos, 10 ekor bos. Jadi gini, saya bilang karena apa, ciri-cirinya sama dengan demam 3 hari bos, sama itu ciri-cirinya, cuman ada perbedaannya, mulutnya itu agak berbusa gitu. Tapi kalau di domba itu enggak seperti sapi, kemungkinan busanya sedikit gitu. Jadi dia tuh kalau telinga dipegang, aduh dingin gitu, dan dia kayak demam 3 hari kayak biasa. Waduh, di batuk-batuk, acuy, nah gitu. Wah itu batuk-batuk karena ada hewannya biasanya. Nah, ada hewannya kemakan bos, dia pasti batuk. Itu kan. Nah ini kayak gini, kalau dimakan batuk kita sisihkan seperti ini bos. Jadi nanti hewannya keluar, nah, nggak kemakan. Jadi tadi lanjut di mana bos ya? Waduh, dombanya pergi, wah males gara-gara kambing batuk itu bos. Aduh jadi kabur bos, bosen. Tinggal minum itu kan. Domba 3 hari kan bos ya, wah malu. Nah, domba 3 hari itu bos ya, seperti itu. Jadi dia demam 3 hari. Demam 3 hari itu sebetulnya kalau demam 3 hari kan kayak manusia itu meriang lah. Kalau di kita itu meriang itu. Kalau saya pribadi kalau demam 3 hari itu saya kasih jahe sama mereknya itulah, mereknya nanti kalau menyebut merek kan takut kena itu ya bos ya. Aduh, ada bubuk, saya kasih bubuk, terus kita campur, kita minumkan, itu biasanya oke bos, makannya lahap dan hilang kayak orang itu masuk angin gitulah. Itu seperti itu kalau demam 3 hari itu paling seperti itu batuk-batuknya. Dan adapun nanti campuran-campurannya lain ya itu seperti itu nanti mari. Tapi ketika kemarin itu saya kasih itu kok masih tetap dan menularkan yang lain, yang sini semakin parah. Kayak di ayam itu flu burung itu sama, jadi dia menyebar terus. Saya langsung karantina, yang sini sebelah ke kandang sebelah, seperti itu saya intensifkan. Tahu-taunya kata teman saya, waduh bro, ini daripada menyebar lebih baik kita beri ke tukang jagal aja bos. Lah itu seperti itulah. Terus oh ya wis, daripada menyebar, katanya dari kandang ke kandang pun infonya itu bisa menyebar gitu, seperti itu. Dan kemarin juga infonya itu nggak akan ke kambing gitu katanya, nggak akan ke domba, khusus cuman sapi saja. Ternyata enggak, ke domba kita kena gitu. Jadi hati-hati juga untuk perawatan untuk penyakit saat ini. Sebetulnya kita kenali aja itu sama kayak demam 3 hari. Cuman kemarin itu saya itu telat cara penanganannya gitu. Nah kemarin juga kena lagi, tapi ketika saya langsung tahu, kita kasih jamunya itu langsung oke bos. Oh, itu ya bos, jamu lagi bos, jamu lagi katanya nih. Wah minta jamu lagi, itu jamunya enak bos, nafsu makan gitu. Itu seperti itu bos. Dan kalau ada lagi yang tanya itu tentang luka bos, dombaku luka seperti ini ya. Basic domba itu nanti akan menyembuhkan dengan sendirinya. Apalagi kalau yang kerompeng sini itu kalau pakai alat-alat yang di toko-toko ada di jenis semprot juga ada. Tapi kalau metode saya itu murah-murah, kasih oli tiap pagi, kasih oli lah. Bila perlu biar cepat kasih bensin dicampur. Nah bensin dengan oli itu untuk membersihkan dan membunuh kuman tersebut. Contoh sini, bagian sini nih, bagian mata sini, bagian bawah mata itu sering, bagian bawah mata sini. Nah kalau kita rajin memandikan sih nggak apa-apa. Tapi kan kalau domba banyak kan kita masa mandiin satu persatu kan nggak mungkin gitu. Nah mending kita pakai kuas. Kalau lagi makan seperti ini colek gitu. Dan basic oli kan panas bos, nanti dia akan makan dan nanti akan bersih gitu.
Nah, tapi kalau kita mau, enggak bos saya mau, ada juga teman saya, enggak ah kasihan saya mau mandiin aja gitu. Oke ya dimandiin satu persatu boleh, malah bagus. Tapi kalau mau yang ringan dan itu pakai oli bekas saja, pakai oli bekas campur bensin sedikit, dan jangan sampai kena mata ya bos ya, jangan sampai kena mata, sini aja cet gitu ya. Nah, nanti kalau sudah terbiasa nggak kena mata lah, kan jauh dari mata itu, dan dia nanti membersihkan sendiri. Dan kalau rumput-rumput yang masih ngaritnya kan kalau di daerah pegunungan kan nggak mungkin bos, kan nggak, jarang kena sinar matahari, pasti banyak hujannya. Nah itu di mulutnya itu kasih oli, nah, itu nanti aman, insya Allah aman lah, dia akan makan. Dan itu basic, terkadang itu karena ini masih ngembun dan kena air itu dan ada bakteri-bakterinya, nah nanti menempel di sini itu yang kadang menyebabkan seperti itu. Adapun rumput-rumput yang ada kayak apa, jarum-jarum kecil itu bos, contohnya kayak gini itu ada, kayak kalau masih basah itu ada jarum, kayak jarum itu bos. Nah, itu kayak ilalang itu kan, ilalang itu ibarat ada geriginya bos. Nah, terkadang kita kalau ngarit ilalang itu suka, aduh badan kita kok gatal, sebetulnya bukan gatal bos, itu kita luka, tangan kita luka kena keringat. Nah itu serasanya itu seperti itu sebetulnya. Nah, bukan gatal, ada lugutnya atau ada apanya. Ini ada lugutnya, kemarin nggak gatal, cuman malah kena itunya. Seperti itu bosku ya penjelasannya, mungkin agak belepotan, memang kita orang kampung bos, jadi belepotan, tapi kita belajar seneng-seneng lah, kita ngobrol ngopi ya di kandang. Justru ngobrol kayak gini mungkin bisa diterima di kalangan kita peternak, kan ngobrolnya santai bos, tidak jelimet penerangannya. Nah, jadi yang simpel-simpel aja, nanti kalau tanya yang kurang paham ditanya, nanti kita jawab kalau ada waktu ya bos ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.